Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya. Tapi pun yang terhormat Bapak Dr. Marta Dinata, MPD, selaku dosen pembimbing satu. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan, MR, selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Surisman, MPD, selaku dosen penguji ujian skripsi saya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya, ujian skripsi yang berjudul tentang manajemen tata kelola sarana dan prasarana cabang olahraga atletik Kabupaten Lampung Tengah. Dimulai dari latar belakang masalah, keberadaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat akan memotivasi atlet dalam proses latihan, meningkatkan prestasi, memperbanyak variasi dalam latihan, dan secara psikologis akan menambah dan secara fisiologis akan menambah kegembiraan atlet dalam melakukan berbagai aktivitas jasmani. Faktor kondisi peralatan dan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana berlatih juga sangat berpengaruh terhadap proses latihan. Atlet akan merasa senang dalam berlatih bila alat dan fasilitas yang digunakan memadai. Sebaliknya, jika alat dan fasilitas yang digunakan kurang mendukung, akan menghambat proses latihan. Oke, untuk identifikasi masalah. Satu, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana atletik Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, pengelolaan dan penyimpanan sarana dan prasarana yang belum cukup yang belum cukup baik pada PASI Atletik Kabupaten Lampung Tengah. Yang nomor tiga, tidak semua nomor lomba dapat dibina dengan baik berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana atletik Kabupaten Lampung Tengah. Lalu yang berikutnya pada batasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan agar dapat memfokuskan pada penelitian yang akan dilakukan, maka permasalahan dibatasi pada sarana dan prasarana cabang olahraga atletik Kabupaten Lampung Tengah. Untuk rumusan masalah yang nomor satu, bagaimana pembinaan tata kelola sarana dan prasarana cabang olahraga atletik Kabupaten Lampung Tengah? Yang nomor dua, bagaimana sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor prestasi pada cabang olahraga atletik Kabupaten Lampung Tengah. Yang ketiga, apakah sarana dan prasarana cabang olahraga atletik Kabupaten Lampung Tengah sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh pengurus besar PASI? Yang nomor empat, apa saja nomor lomba yang dapat dibina sesuai ketersediaan sarana dan prasarana atletik Kabupaten Lampung Tengah? Lalu berikutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana cabang olahraga atletik masih cukup layak digunakan oleh atlet atletik Kabupaten Lampung Tengah. Berikutnya, untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang dapat membantu membuat peluang prestasi atletik yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Lalu berikutnya, untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana digunakan dengan baik oleh atlet atletik Kabupaten Lampung Tengah. Lalu manfaat penelitian. Penelitian yang pertama, teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis manajemen sarana dan prasarana Kabupaten Lampung Tengah dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Lalu berikutnya, manfaat penelitian praktis. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang manajemen sarana dan prasarana prestasi cabang olahraga atletik di Kabupaten Lampung Tengah. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi atlet, pelatih, dan pengurus akan pentingnya sebuah manajemen sarana dan prasarana. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti dan pembaca dalam mengkaji sarana dan prasarana atletik Kabupaten Lampung Tengah. Untuk tinjauan pustaka,
pengertian manajemen itu sendiri menurut Hersey dan Blanchard 1988, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dengan kelompok beserta sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini dimaksudkan sebagai fungsi dan aktivitas yang dilakukan oleh pemimpin dan para anggotanya dalam bekerja sama agar mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Yang B, fungsi manajemen. Manajemen berfungsi memberikan suatu arahan, koordinasi, serta pengendalian yang baik berdasarkan rencana sebelumnya yang telah ditetapkan. Lalu fungsi manajemen adalah planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Lalu berikutnya ada tujuan manajemen menurut ahli Susilo Martoyo 1988. Adanya organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga menghindari sampai titik seminimal mungkin pemborosan waktu, tenaga, material, dan uang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian sarana sendiri, sarana dapat sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan, ataupun buku. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Pengertian untuk prasarana sendiri adalah sarana dan prasarana adalah alat secara fisik untuk menyampaikan isi pembelajaran. Menurut Mulkseng dan Brink dalam Letuheri 1988, dari berbagai definisi, menurut para ahli dapat diartikan bahwa sarana dan prasarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan atau tanpa bangunan beserta dengan perlengkapan dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan. Lalu, tujuan sarana dan prasarana. Yang pertama, memudahkan gerakan, mempersulit gerakan, memberlangsungkan kelangsungan aktivitas latihan, memperlancar jalannya pembelajaran atau jalannya pelatihan, memacu atlet dalam bergerak, membuat variasi yang banyak dalam setiap latihan, menjadikan atlet agar tidak takut melakukan gerakan atau aktivitas dengan media, sarana, dan prasarana. Lalu ada penelitian yang relevan. Pada penelitian ini terdapat tiga yang saya cantumkan. Yang pertama, Seto Nurdiansyah tahun 2008 dengan judul penelitian Manajemen Pembinaan Prestasi Olahraga Atletik Klub Sportif Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode Suvert Dain Teknik. Yang berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Tri Santosa pada tahun 2019 dengan judul penelitian Survei Manajemen Pembinaan Prestasi di Klub Atletik. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jarod Nugroho tahun 2013 tentang pengembangan sarana dan prasarana atletik di pengurus cabang PASI Kabupaten Tulang Bawang. Berikutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang didapatkan adalah yang digunakan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, sejalan dengan pendapatan Bogdan dan Taylor 1975 dan dalam Moleong 2010 mengatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu untuk analisis data, menggunakan yang pertama, menggunakan reduksi data, lalu em, jalan ke display data dan kesimpulan ataupun verifikasi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian sudah dapat dicantumkan secara garis besar terdapat 4 poin. Dari hasil yang telah dilakukan didapatkan bahwa yang pertama atau yang nomor satu, pengelolaan sarana dan prasarana dapat dikategorikan cukup. Namun sarana dan prasarana cabang olahraga atletik Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya standar dengan PB Pasi. Baru berikutnya, sarana dan prasarana Pasi Lampung Tengah sudah cukup menunjang prestasi pada atletik Kabupaten Lampung Tengah. Berikutnya, nomor tiga, sarana dan prasarana yang dimiliki belum seluruhnya standar.
Namun, sebagian sudah ada yang standar dengan PB Pasi. Yang terakhir, yang nomor 4, nomor lomba yang dapat dibina dengan maksimal, seperti nomor lapangan, contohnya seperti lempar lembing, tolak peluru, lompat jauh, dan beberapa nomor lari jarak pendek. Setidaknya, pengurus PASI cabang Lampung Tengah sudah berupaya memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dari kepengurusan sebelumnya dengan cukup baik agar atlet dapat tetap berlatih demi mencapai prestasi yang diinginkan. Lalu untuk pembahasan, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, atau observasi atau wawancara yang dilakukan, menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana bisa dikatakan cukup. Cukup di sini adalah menunjang proses latihan atlet PASI Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini, dalam segi pengelolaan sarana dan prasarana sudah cukup. Upaya yang dilakukan PASI Lampung Tengah dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana sudah cukup baik. Untuk sarana, yang tersedia hampir secara keseluruhan dapat diturunkan untuk nomor perlombaan sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Namun, sarana dan prasarana yang belum cukup memenuhi dalam nomor perlombaan, maka nomor tersebut belum dapat diturunkan oleh PASI Kabupaten Lampung Tengah. Namun, sebagian sudah cukup menunjang perkembangan prestasi pada PASI Kabupaten Lampung Tengah. Pengaruh terhadap atlet terhadap prestasi atlet juga sangat besar. Karena pada saat menjelang kompetisi harus menggunakan alat yang standar, sehingga kita dapat harus beradaptasi dengan peralatan yang standar karena alat-alat yang tidak standar maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Lalu pernyataan dari Sekretaris PASI Lampung Tengah menyatakan bahwa saat ini pengelolaan sarana dan prasarana PASI Lampung Tengah belum maksimal karena betul-betul pengelolaan pun diperlukan dana operasional agar bisa berjalan sementara dari kepengurusan hingga saat ini belum mendapatkan anggaran untuk melakukan pengelolaan sarana dan prasarana PASI Lampung Tengah. Untuk kesimpulan, faktor sarana pada faktor sarana dikategorikan baik. Misalnya pada nomor lari dan lempar, peralatan yang ada memang sudah cukup standar, namun bila rusak bisa dimodifikasi dan dapat digunakan pada setiap latihan. Peralatan tersebut juga aman untuk digunakan, sedangkan pada nomor lompat belum dikatakan karena kurang adanya alat yang memadai seperti di nomor lompat tinggi dan gala. Lalu yang kedua, faktor prasarana berkategori kurang baik, yang artinya prasarana berarti segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggara proses latihan atletik bersifat semi permanen. Yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana, eh, pengelolaan pada sarana dan prasarana bisa dikategorikan dengan kategori cukup. Namun, sarana dan prasarana cabang olahraga atletik di Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya berstandar dengan PB Pasi. Saran yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana lebih dimaksimalkan lagi sehingga atlet dapat berlatih secara maksimal. Yang kedua, pengelolaan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang bersandar PB Pasi. Yang ketiga, bagi atlet agar terus berlatih dengan giat meskipun dengan peralatan yang tidak standar, sehingga prestasi dapat terus meningkat. Yang keempat, pengembangan prasarana latihan untuk atlet harus dimaksimalkan. Yang kelima, pengurus harus lebih perhatian ke klub yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mengembangkan instrumen dan menyempurnakan instrumen wawancara pada penelitian ini. Ketujuh, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam kemajuan pembangunan keolahragaan di Lampung Tengah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pembinaan sarana dan prasarana, khususnya cabang olahraga atletik di masa yang akan datang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi pada ujian skripsi saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.